Saya Iqbal Prasono, saya merupakan anak magang dari Insiper. Jadi saya magang di pabrik kelapa sawit di Sriang Mill yang dari Karamas Plantation. Jadi saya mendapat tugas field day di penempatan di stasiun sterilizer atau rebusan dan juga tippler. Di sini saya selaku presenter dan juga saya dimentori oleh Bapak Nur Rahman dan juga keseluruhan asisten yang ada di sini dan juga operator-operator di sini yang mendukung semua kegiatan saya. Jadi untuk yang pertama, latar belakang dari rebusan atau sterilizer. Sterilizer merupakan stasiun tempat merebus buah agar berundolan mudah lepas dari janjangan sehingga mempermudah proses selanjutnya. Jadi dari sterilizer ini hasilnya nanti akan mempengaruhi dari proses di stasiun-stasiun selanjutnya untuk efisiensi pengolahan. Dan juga tippler atau tuangan di sini adalah proses pemikiran berundolan janjangan setelah dari proses rebusan. Jadi tippler ini adalah stasiun penghubung dari sterilizer menuju ke tracer. Jadi setelah buah atau TBS itu matang, lori itu dikeluarkan dari rebusannya dan kemudian akan dituang untuk dialirkan ke konveyor untuk dilakukan tracer atau penebahan. Jadi tujuannya di sini adalah untuk field day ini peserta mengetahui alur proses sterilizer dan tippler. Yang kedua, peserta mengetahui kegunaan stasiun sterilizer dan juga tippler. Kemudian target nomor 1 yaitu adalah operator stasiun sterilizer dan juga tippler. Yang di sini ada 2 orang perwakilan dari masing-masing stasiun. Kemudian fungsi dari rebusan adalah untuk menonaktifkan enzim lipase yang akan dapat meningkatkan asam lemak bebas pada minyak yang akan dihasilkan dengan menggunakan temperatur yang tinggi. Jadi yang sudah diketahui, salah satu faktor yang dituju atau yang mempengaruhi kualitas CPO itu merupakan FFA. Nah, di sini enzim lipasenya dinonaktifkan agar FFA itu tidak naik, karena kalau FFA-nya naik maka dapat disebut bahwa CPO itu berkualitas jelek atau buruk. Kemudian di sini ada alur proses. Yang pertama dari rebusan. Yang pertama dari persiapan rebusan, itu lori akan dimasukkan ke dalam rebusan dan pintu rebusan akan ditutup dan dikunci. Jadi proses pertama itu adalah buka tutup pintu rebusan depan dan belakang. Yang pertama itu prosesnya dengan cara lori yang pasti sudah disiapkan di depan rebusan yang sudah terparkir berset-set itu, kemudian dibuka pintu belakangnya dulu untuk memasukkan pintu depan dan belakang untuk memasukkan lori. Yang pertama itu jika masih ada lori di dalam, dikeluarkan dulu lori yang ada di dalam, dan juga sebelum dikeluarkan dikaitkan dulu hook penghubung antara lori yang di dalam dan juga lori yang di luar, sehingga nanti untuk penarikan agar memudahkan untuk proses pemasakan selanjutnya. Kemudian setelah lori yang di luar masuk, operator akan menginstruksikan kepada operator panel tippler, panel cap stand untuk membilang stop agar lori itu tidak terlalu keluar dari tabung rebusan sterilizer. Kemudian setelah itu proses pemasakan. Pemasakan di sini ada 3 peak. Yang pertama, peak pertama terdapat 4 step, yaitu step pertama aeration yang bertujuan untuk membuang kandungan udara atau O2 yang ada di dalam tabung untuk menonaktifkan enzim yang dapat meningkatkan asam lemak bebas. Step ini memakan waktu 2 menit, dan step 2 charging build up dilakukan untuk menaikkan tekanan uap yang ada di dalam bejana. Waktu yang diperlukan adalah 9 menit dengan tekanan uap 1,5 bar atau 21,5 psi. Setelah tekanan tercapai, maka lanjut ke step selanjutnya, yaitu adalah step 3 untuk kondensat. Langkah ini bertujuan untuk membuang air yang terkandung di dalam tabung. Waktu yang diperlukan adalah 3 menit. Step 4 blowdown, yaitu untuk menurunkan tekanan dan mengeluarkan uap. Waktu yang diperlukan yaitu 3 menit. Nah, di peak 1 ini dilakukan kondensasi atau pengeluaran kondensat, yaitu bertujuan agar flusis itu tidak terlalu tinggi di sini, karena kalau tidak dibuang di dalam itu akan terendam buahnya oleh kondensat, dan maka minyak itu akan terbawa oleh airnya itu, dan itu akan menyebabkan losis yang tinggi.
Kemudian peak 2 terdapat 4 step, yaitu step 5 duration yang memakan waktu 2 menit, step 6 charging build up memakan waktu 11 menit dengan tekanan uap 2,5 bar atau 36,25 psi. Setelah tekanan tercapai, maka lanjut ke step selanjutnya, yaitu step 7 kondensat. Waktu yang diperlukan yaitu 3 menit. Step 8 blow down, waktu yang diperlukan yaitu 3 menit. Kemudian setelah mencapai peak 3 terdapat 8 step, yaitu step 9 duration yang memakan waktu 2 menit, step 10 charging build up memakan waktu 13 menit dengan tekanan uap bar di 40, tekanan uap 3 bar atau 43,5 psi. Setelah tekanan kondensat, waktu yang diperlukan yaitu 2 menit. Step 12 charging build up, waktu yang diperlukan yaitu 11 menit. Step 13 kondensat lagi, waktu yang diperlukan 2 menit. Step 14 holding memakan waktu 11 menit. Step 15 yaitu adalah kondensat dengan waktu 3 menit, dan lanjut ke step terakhir yaitu step 16 blow down dengan tekanan waktu 16 menit. Namun di peak 3 ini untuk di proses holding ada beberapa perbedaan. Misalnya dengan keadaan buah underripe, yaitu holdingnya itu di waktu 15 menit, dan juga untuk buah normal 11 menit, dan juga misalnya overripe itu 9 menit. Misalnya underripe itu dikatakan misalnya buah itu banyak yang buah keras maupun buah yang mentah. Untuk 90 menit total waktu atau holdingnya hanya 11 menit itu merupakan buah normal. Kemudian misalkan buah restan itu holding time-nya hanya 9 menit. Kemudian ini merupakan layout sterilizer. Jadi ada bagian-bagiannya. Di sini adalah pintu depan, pintu belakang. Ada pipa inlet juga untuk memasukkan steam, kemudian ada pipa exhaust untuk mengeluarkan steam, dan juga ada safety valve itu untuk sebagai perangkat safety. Misalnya tekanannya itu di luar batas yang ditentukan, maka itu akan berfungsi sebagai pengaman. Kemudian juga ada kondensat di sini untuk mengeluarkan kondensat. Kemudian standar oilosis dari stasiun sterilizer pada buangan air kondensat adalah 0,8 sampai 1%, atau kondensat dikatakan normal ketika tidak berminyak. Di beberapa kondisi juga standar ini bisa sampai 0,8 sampai 2%. Jadi antara 1 sampai 2%. Di sini yang menjadi standar adalah dari penampakan kondensat itu, air kondensat standar itu tidak kelihatan berminyak. Kemudian lanjut ke stasiun tickler. Stasiun tickler atau tuangan merupakan proses lanjutan setelah proses perebusan di stasiun sterilizer. Jadi tujuan dari tuangan adalah untuk menuangkan janjang yang telah direbus ke dalam drum tickler. Kemudian janjang diolah dan berguna akan diangkut ke tracer menggunakan mechanical bunch conveyor atau MBC, dan kemudian janjang akan dibanting guna merontokkan brondolan yang terdapat pada janjangan. Jadi di seriang mil ini terdapat 2 MBC di line A dan line B. Untuk di line A itu konveyornya lebih pendek, dan juga di line B konveyor MBC-nya itu lebih panjang karena melewati rel-rel dari rebusan, dan juga untuk rel dari tuangan. Kemudian prosedurnya, yang pertama adalah lori yang berisi buah yang telah direbus akan ditarik ke dalam tickler atau tuangan itu. Sebelum lori dituangkan, dilihat posisi lori apakah sudah sesuai pada bantalan agar tidak terjadinya anjlok pada tickler. Kemudian yang ketiga, jika sudah pada posisinya, lori akan dituangkan dengan cara menekan tombol pada kanan operator. Kemudian yang keempat, buah akan masuk dalam hopper dan dikeluarkan dengan secara perlahan oleh sliding gate tickler. Buah hasil rebusan akan dikirim ke rotary tracer dengan menggunakan sterilizer with ban conveyor atau disebut DC. Buah rebusan akan masuk ke dalam tracer dan akan terjadi bandingan pada buah yang mana akan terjadinya pemisahan antara brondolan dengan janjangannya. Jadi di sini merupakan layout dari tickler. Jadi di sini ada beberapa panel, ada 2 panel.
tidak ada pertanyaan lagi, langsung di bagian penutup. Pendalaman terhadap alur proses mulai dari sterilizer hingga juga merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari ulang secara berkala. Bagaimana pengolahan bisa mencapai target yang optimal. Target yang optimal dapat tercapai ketika alat yang bekerja sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, sehingga diharapkan target tercapai dengan maksimal dan dapat menekan dosis seminimal mungkin. Dan juga indikator pencapaian yang paling penting adalah dari kedua stasiun ini dan juga keseluruhan stasiun, yaitu tidak adanya kecelakaan kerja. Itu adalah indikator pencapaian yang paling penting.